Datang pagi-pagi sulit sudah amsil latih, dengan rasa senang dan gembira dalam hati. Dari seluruh Indonesia datang ke sini, datang jauh-jauh untuk nontonnya kita lagi. Emang paling bener mondoknya di Amsilati, nanti bisa ngaji sama dapat didoyai. Apalagi kalau nanti dapat santri putri, kalau di wisuda nanti nontonnya kita lagi. Ada market Sodiki Desta, ada Hegar Baim dan Huda. Semua datang menghibur walau ceritanya sedikit ngawur. Kita lagi di acara wisuda ini. Mari doa bersama-sama, yang wisuda berkah ilmunya. Amin. Semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami, rombongan wayang yang tak pernah libur, bermaksud untuk menghibur. Semoga Anda tidak kabur karena ceritanya sedikit agak ngawur dalam acara Opera Van Dava. Opera Van Dava kali ini akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Sesatnya Syekh Baselo. Sesatnya Syekh Baselo. Alkisah, di sebuah negara di ujung negara hiduplah seorang alim ulama, ahli ibadah yang bernama Syekh Baselo. Ia mempunyai sangat banyak murid, sangat banyak santri yang ia punyai. Namun nasib berkata lain, takdir berkata lain. Syekh Baselo pun sesat pada akhirnya. Bagaimana kisah kelanjutannya? Langsung saja kita menuju ke TKP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ane adalah Syekh Baselo, atau bisa kalian panggil Syekh Lo, biar gaul kayak anak Jaksel. Ngomong-ngomong, asal saya dari Lombok, lebih tepatnya di Mandalika. Nah, itu kebetulan sirkuit Mandalika yang baru, kebetulan itu adalah tanah saya. Lalu pemerintah pun meminta kepada saya. Akhirnya saya memberikan dengan ikhlas, karena saya orangnya baik dan tidak sombong. Dan di Lombok sana saya berprofesi sebagai penjual boba. Tapi karena di Lombok tidak laku, akhirnya saya pindah ke Jepara. Jadi bagi para wisudawan atau wisudawati yang haus habis wisuda, boleh mampir ke Moel Shop yang warungnya warna hitam. Oke. Dan di balik saya menjual boba, saya juga mempunyai murid yang sedikit. Sekitar ada 60.000. Sedikit. Saya tidak pernah pamer ya. Nah, and for your information juga,
yang kemarin viral pawang hujan di Mandalika, itu salah satu murid saya juga. Ingat, saya tidak pernah pamer. Oke. Masya Allah, sudah masuk waktu duha. Saya sholat dulu ya. Astagfirullahaladzim, lupa kebiasaan di Mandalika. Ketika Syekh Baselo husu beribadah, datanglah seekor makhluk yang sangat benci apabila melihat seorang ahli ibadah. Ia tidak suka melihat seseorang yang melakukan ketaatan. Siapa lagi dia kalau bukan Syaitonir Rajim. Bagaimana kelanjutnya? Langsung saja kita kembali ke TKP. Perkenalkan, nama saya adalah Tony. Anda bisa memanggil saya dengan nama Syekh Ton. Saya adalah musuh besar orang-orang seperti ini. Orang-orang yang istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itu adalah orang yang paling saya benci di muka bumi ini. Kita lihat, saya akan berhasil menyesatkan dia. Barcelo, kamu udah kentut, batal sholat kamu. Ayo wudu lagi, wudu. Barcelo, utang kamu banyak. Ayo cepet sholatnya, kerja biar bisa bayar utang. Saya tidak bisa mengganggu orang seperti ini. Saya tidak bisa pakai cara konvensional. Saya harus menggunakan inovasi dan kreativitas terbaru untuk bisa menyesatkan dia. Gimana ya caranya ya? Saya dapat ide. Lihat saja nanti saya akan berhasil menyesatkan dia. Tunggu aja. Setan pun mendapatkan ide untuk menyesatkan Syekh Baselo, yaitu dengan cara menyamar menjadi alim ulama agar Syekh Baselo mau menurutinya. Bagaimana kisah selanjutnya? Langsung saja kita kembali ke TKP. Astagfirullahaladzim, kenapa duha saya telat? Assalamualaikum warahmatullahi. Masya Allah, sudah 3 hari kebelakangan ini saya melihat beliau beribadah di tempat saya. Tapi anehnya, dia tidak beranjak dari tempatnya sama sekali. Dia tidak makan, dia tidak minum, dia tidak posting Instagram.
Walaupun orang seperti saya harus tetap up to date. Bagaimana caranya agar seperti dia? Aneh mau tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah Anda? Nama saya adalah Syekh Ton. Oh, Syekh Ton, Iya, Masya Allah, Syekh Syekh Ton. Ton. Jujur Syekh Ton, selama 3 hari kebelakang ini Anda selalu beribadah di tempat saya. Tapi anehnya, mengapa Anda tidak pernah makan, minum sama sekali? Bagaimana caranya biar agar seperti Anda? Wahai akhi fillah, wahai ikhwan, saudaraku yang tercinta. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Ghaffar dan sifat Ghafur. Artinya apa? Ghaffar dan Ghafur itu adalah isi mubalaghah. Mubalaghah menunjukkan makna banyak atau banget. Jadi Gusti Allah itu adalah zat yang sangat mengampuni dosa hambanya. Sebesar apapun dosa hamba, sebanyak apapun dosa-dosanya, pasti Allah akan mengampuninya. Nah, jadi supaya Allah menampakkan sifat Ghafar dan Ghafurnya, saya rutin melakukan dosa-dosa, apalagi dosa-dosa besar gitu. Nah, pertanyaannya sekarang akhi, apakah antum mempunyai dosa? Pernah berdosa? Waduh, sudah lama sekali saya tidak pernah melakukan dosa besar. Astagfirullahaladzim. Bagaimana bisa Anda sudah hidup selama ini sampai jenggotan tapi belum pernah berbuat dosa? Bagaimana Allah akan memperlihatkan Ghafar-Ghafurnya kepada Anda kalau Anda tidak berdosa? Anda harus berdosa secepatnya. Tidak bisa tidak. Tapi benar juga sih. Ya, dan kami kawan punya solusinya. Kebetulan saya punya torikoh, baru ngerintis nih. Torikohnya Goirumu Tabaroh dan gak ada sanadnya juga. Jadi torikoh ini namanya adalah Torikoh Abdolalah Asyaitoniyah. Masya Allah. Di sini kami melakukan berbagai usaha untuk bertakarrub kepada Allah dengan melakukan 3 dosa. 3 dosa. Iya. Dosa apa yang pertama? Yang pertama itu membunuh. Astagfirullah. Kamu bisa membunuh? Tidak, saya tidak. Itu Oke. dosa besar. Kalau begitu jangan dulu membunuh. Mencuri. Kamu siap mencuri? Tidak, Syekh, saya tidak mau mencuri. Oke, gak apa-apa. Kalau gitu berarti yang nomor 3 ini paling cocok nih buat kamu. Apa, Syekh? Yaitu minum khamar. Minum khamar. Kenapa kita merekomendasikan minum khamar? Minum khamar itu aslinya gak apa-apa, aslinya halal-halal aja. Wong dulu ketika pertama kali wahyu diturunkan, Allah gak ngelarang khamar. Cuman gara-gara ada sahabat yang sholat sambil mabok, akhirnya Allah larang deh khamar. Jadi selama kita gak mabok sambil sholat ya fine-fine aja kali ya, gak apa-apa. Gimana? Siap? Berarti dosanya nggak terlalu besar juga ya? Gak terlalu besar, kecil. Allah maha pengampun, santai Iya, aja. benar. Allah akan mengampuni ketika saya berbuat dosa. Iya, Baiklah, terima kasih banyak, Syekh. Saya akan langsung mengikuti anjuran Anda. iya sama-sama. Syukran katsir. Syukurullah. Lihat, gampang sekali menyesatkan orang soleh. Caranya dengan menggunakan ilmu sedikit. Kita lihat saja bagaimana kelanjutannya. Check it out. Karena mendapat hasutan dari Syekh Ton, Syekh Baselo pun akhirnya mau melakukan dosa yang dia anggap kecil, yaitu minum khamr. Di mana ia akan membeli khamr? Langsung saja kita kembali ke TKP.
ciunya masih, araknya masih dijual murah lu, 100% haram. Ciu ayo meletri bersamaku yo. Strawberry, mangga, nanas, ciunya dong mas. Sebentar. Arak itu khamr kan? Oh iya benar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah Anda menjual khamr atau arak? Ya benar, saya menjual khamr. Oh, jenis khamr apa yang Anda jual? Jadi kami menjual banyak. Ada vodka, ada khamr, ada anggur merah, ada ciu, ada ST, ada ABCD pun ada. Banyak banget ya. Iya. Tapi gini, saya nyari khamr yang tingkat alkoholnya itu sedikit. Ada nggak? Insya Allah ada. Saya cari dulu ya. Terima kasih banyak. Ya Allah, akhirnya aku bisa lebih dekat kepadamu ya Allah. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Ciu goreng. Terbuat dari ciu yang sudah digoreng selama setengah abad. Oh, jadi ini yang namanya khamr. Selera Nusantara, Insya Allah. Luar biasa. Baiklah. Ini berapa harganya? Khusus penjahat pemula seperti Anda, saya kasih Rp1.000 doang dah. Alhamdulillah ya Allah, baik sekali Anda. Barakallah, barakallah. Saya langsung minum ya. Oke. Sebelum minum, alangkah baiknya duduk dulu ya. Astagfirullahaladzim. Saya lupa. Ya Allah, saya niat meminum khamr ini agar bisa lebih dekat kepadamu ya Allah. Kok rasanya gini sih mas? Gimana bro? Mulai teriak tuh? Aduh. Kok agak asam-asam gitu ya? Iyalah, kan itu sudah digoreng selama bertahun-tahun, berabad-abad. Emang gini rasanya khamr ya? Aku harus bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ta'ala. Wah, luar biasa. Sabi kali ya. Sambil siwakan ngomongin sunnah. Terkadang neng 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 Adik kenapa? lemes besti, belum disemangatin sama ayang. Kalau boleh tahu, adik ini namanya siapa ya? Moi, Siapa? Moi, Hah? bocil. Oh, bocil. Adik kesini mau ngapain ya? Ngawain iu, Beli apa? iknu, Beli apa? ciu. Bocil beli ciu biar bisa main FF sampai pagi. Astagfirullahaladzim. Adik ini masih kecil, jadi adik ini jangan minum minuman yang haram. Tapi tenang, Om punya solusinya kok. Apa itu om? Bentar ya. Wih. Nah, ini dia Amsilati Water. Diproduksi di Pondok Pesantren Darul Falah Amsilati, bisa dibeli di market Amsilati atau toko terdekat Anda. Jadi ini ya om. Iya, minum. Sebelum minum alangkah baiknya duduk dulu ya. Oh iya om. Bismillah. Gimana? Enak banget nih om rasanya.
Iyalah, maka dari itu stop minum khamar, banyakin minum Amsilati Water. Amsilati Water, solusi tepat keluarga sehat. Berarti bocil bisa main FF sampai pagi nih Om. Bisa dong. Main dulu ah. Aduh, efeknya gini amat ya. Jadi kenok asik. Tembak-tembak itu tuh depan-depan. Maju. Bisa-bisanya tuh bocil mainkan iPhone 13. Nggak bisa, Nih. nggak bisa, nggak bisa. Maju. Terus. Sini, sini. Om. HP kamu buat om ya. Om jangan Om. Hah? Om HP saya di. Om. Bro, kembaliin bro, punya anak Om, kecil om. bro. Om Kok HP kamu saya Om. ikut-ikutan sih? Om. Kamu nggak usah ikut-ikutan. Om. Niat saya ngambil HP bocil ini baik. Om. Nanti saya jual, habis itu uangnya saya buat santunan. HP saya Om. Masalahnya ini punya anak kecil bro. Loh tapi kan niat saya baik, kamu berisik lah. Om. Om, kenapa, Om? Om jangan mati Om. Nanti kalau Om mati, bocil beli cium di mana lagi Om? Tenang dek, Aduh. nanti kalau om sudah mati, om punya wasiat untuk adik. Iya Om. Nanti kalau om udah meninggoy, tolong jaga warung ciu om ini. Iya Om. Dan sebarkanlah kalau ciu itu hukumnya haram. Om jangan mati Om, ya Allah Om. Berisik. Apa lu orang gila dasar, berik banget muka lu ngadar lu jil berik. Lu bilangin Dah. papi gua lu. Bilangin sana papi kamu sana. Saya Syekh Baselo. Kamu pulang ke sana, pulang. Kamu pulang juga. Karena melakukan dosa minum khamar yang Syekh Basir lakukan anggap kecil, ia pun akhirnya mabuk dan lepas kendali. Lalu dia marah dan melakukan dua dosa besar, mencuri dan membunuh. Dan ternyata anak yang ia curi HP-nya adalah anak dari sultan daerah tersebut, seorang raja yang terkenal kekejamannya. Bagaimana nasib Syekh Baselo? Langsung saja kita kembali ke TKP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Papi. Ada apa le? Ada apa le? Papi Kenapa? bocil diambil papi. Diambil sama siapa? Ngomong papi Tahu, dong. orang gila mukanya burik banget, gak tahu siapa itu papi. Siapa namanya? Syekh Baselo papi. Wah Baselo, cari masalah sama papi. Dia nggak tahu papi. Ini adalah aku, Raja Meksiko, El Matadori, Salvador Tequila, El Abone ya. Udah. Kamu nangis saja di situ. Iya papi. Biar papi yang ngurus. Pengawal. Siap bos. Cari namanya Syekh Baselo. Ciri-cirinya gimana bos? Jelek, hitam berontok, kayak kodok. Siap bos. Kamu cari coba di Mandalika. Katanya orang situ dia, rumahnya di Mandalika. Siap bos. Bos, Gimana? Udah ketemu belum? ini saya udah sampai tempat jatuhnya Marquez bos. Nggak ada. Orangnya nggak ada bos.
coba cari di Istiqlal. Paling jadi tukang parkir di sana. Oh ya, siap bos. Astagfirullahaladzim. Kamu yang namanya Syekh Baselo? Iya benar dengan saya sendiri. Ya, Anda kemarin melakukan tindakan kriminal. Astagfirullahaladzim. Tindakan kriminal apa yang saya lakukan? Gak usah basa-basi, angkat tangan. Ini orangnya bos. Kamu ikat di kursi ini. Siap. Ini apa-apaan maksudnya? Kamu kemarin melakukan tindakan kriminal. Enaknya kita apain ini? Buka aja bajunya. Siap bos. Aurat. Oke. Aurat gak enak ada tamu. Ngaco kamu. Kamu kelitiin aja sampai mati. Jangan om. Siap bos. Om jangan om. Peci gue. Aduh om, udah sakit. Aduh. Sudah bos, orangnya sudah terkena penyakit stroke. Oke, tinggalkan saja dia. Biar dikerumunin sama laler. Ayo le, pergi le. Besok-besok nggak usah beli HP. Beli kitab aja di Amslati Store. Karena mendapat siksaan yang sangat pedih dari pengawal raja, Syekh Baselo pun mau meninggal. Ketika di tengah-tengah syakaratul maut, datanglah semua penyebab masalah ini, yaitu syaitan. Bagaimana kisah selanjutnya? Langsung saja kita kembali ke TKP. Halo guys, kembali lagi dengan Syekh Tony. Sekarang kita akan melakukan finishing daripada tata cara nyesatin orang yang soleh. Gimana finishingnya? Ayo kita cek it out. Astaghfirullahaladzim. Ya akhi, madza hasolalak? Apa yang terjadi kepadamu? Syekh Ton, mengapa aku jadi seperti ini? Padahal aku sudah melakukan semua anjuran-anjuran yang kau berikan. Wahai kawanku, sahabatku, perlu Anda ketahui bahwasanya selama ini hampir 100% dari orang yang mengikuti thariqah Abdullah Asyaitoniyah ini pasti selalu berhasil. Tapi kayaknya cuman kamu aja yang apes ketahuan ketika melakukan aksi minum khamar. Pokoknya saya nggak mau tahu ya. Kamu lepaskan ikatan ini sekarang juga. Cepat Syekh. Untuk bisa melepaskan ikatan kamu ini tentunya gampang banget buat saya. Cuman ada satu syarat yang perlu kamu penuhi. Paham? Syarat apa itu? Gampang sekali, sangat mudah. Kamu tunduk kepada saya dengan hati dan kepalamu dan ingkarlah kepada Tuhanmu. Maka nanti sayalah Syekh Ton yang akan menjadi penyelamat Anda. Bagaimana? Baiklah, saya akan tunduk. Saya niat tunduk kepada Syekh Ton agar bisa lepas dari ikatan ini. Ceting. Mission complete. Sukses 100%. Mengapa saya belum dilepaskan dari ikatan ini? Kamu bodoh sekali sebagai manusia.
Dulu ketika saya diperintahkan untuk bersujud kepada bapakmu Adam, saya tidak mau. Tapi kamu sekarang berani-beraninya kamu tunduk kepada selain Tuhan yang Maha Esa, hanya demi terlepas dari ikatan yang sementara. Karena keputusanmu itu, kamu besok akan menjadi tetangga saya selama-lamanya. Loh. Maksudnya apa ya, Syekh? Siapa kamu sebenarnya? Nama saya sebenarnya adalah Syaitan. Sudah mati? Ini adalah peringatan untuk kita semua, dari yang laki-laki maupun yang perempuan. Aduh. Baik yang masih muda maupun yang sudah tua, bahwasanya sealim apapun Anda, sesoleh apapun Anda tidak akan pernah aman dari tipu daya kami. Dimanapun Anda berada, walaupun Anda berada di pondok pesantren, kami pasti akan mendatangi Anda, baik dari depan, belakang, kiri maupun kanan. Waspadalah, waspadalah, waspadalah. Ini juga merupakan suatu peringatan dan pelajaran bagi kita semua, termasuk bagi saya juga. Ya dong. Bahwasanya niat sebaik apapun, setulus apapun, seikhlas apapun, tidak akan pernah bisa menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau Anda ingin selamat di dunia dan di akhirat, Anda ingin memperoleh kebahagiaan, tidak ada cara lain kecuali hanya dengan bertakwa kepada Allah, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Wa innamat taqwa hiyam tisaluka amron kazaj tinabuna yirabbika. Takwa iku nglakoni perintah Allah. Sekian, terima kasih. Akhirnya Syekh Baselo, seorang wali terkenal, meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, yaitu kufur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inti dari kisah ini adalah sebanyak apapun ibadah kita, sesering apapun ibadah kita, sesering apapun sholat kita, tidak ada yang tahu bagaimana kita berakhir. Maka dari itu setan akan terus menggoda kita dari manapun. Cukup sekian dari saya. Di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengah Pulau Jawa. Di sana bingung, di sini bingung, yang penting kita wisuda. Dari kami perwakilan selamat menunaikan ibadah puasa. Ofra Vandava. Ramadan tiba, marhaban tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba-tiba Ramadan, Ramadan tiba Ramadan, tiba-tiba Ramadan, Ramadan tiba Ramadan, Ramadan
Ramadan tiba, Ramadan tiba, tiba-tiba Ramadan, tiba-tiba Ramadan, tiba